Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Syarifuddin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teknologi pendukung untuk membuat sebuah website. Teknologi pendukung apa saja sih yang digunakan untuk membuat sebuah website? Yang pertama adalah CMS. CMS ini adalah singkatan dari Content Management System. Ini adalah perangkat lunak yang membantu pengguna membuat, mengelola, dan memodifikasi konten di situs web tanpa perlu pengetahuan teknis khusus. Nah, jadi di CMS ini kita tuh tinggal melakukan registrasi ya untuk masuk ke membuat akun gitu, membuat akun di CMS-nya. Lalu udah membuat akun, udah men-setting gitu ini nama websitenya apa, terus juga ini website apa. Udah itu tinggal nih kita membuat konten gitu. Konten websitenya gitu, tinggal diketik saja dan ini tanpa memerlukan kode apapun. Gitu. Jadi tinggal klik saja gitu. Contohnya adalah WordPress. Nah, di sini tampilan setelah kita melakukan registrasi, setelah mendapatkan akun dan login dan sudah mengatur websitenya apa gitu. Nanti kan kita mau menambahkan postingan gitu, membuat konten gitu. Tinggal ketik saja gitu, tinggal diketik, tinggal udah kita isi judul di sini, kita isi kontennya di sini gitu. Lalu setelah beres ya tinggal di-publish, gampang. Tidak perlu harus ngoding dari awal, tidak perlu melakukan perencanaan kayak gimana, tidak perlu memikirkan tampilannya kayak apa, soalnya tampilannya sudah ditentukan oleh WordPress-nya. Gitu. Lalu lanjut ke web framework. Apa sih web framework ini? Ini adalah mengacu pada serangkaian sumber daya dan alat yang tersedia untuk pengembang perangkat lunak dan web. Nah, framework ini memberi pengembang web kemampuan untuk membangun dan mengelola aplikasi web, layanan web, dan website. Nah, framework ini dikembangkan untuk menyederhanakan proses pengembangan web dan membuatnya lebih mudah untuk membangun website. Jadi si framework ini tuh kayak kerangka gitu. Jadi kita tidak perlu membangun sebuah website dari awal gitu. Sudah ada kerangkanya, jadi lebih gampang untuk membuat website. Dan juga memudahkan kalau ada proses, misalnya kita mau membuat plugin. Kalau kita nggak pakai framework, itu misalnya gitu, prosesnya bisa jadi A sampai Z. Tapi kalau kita pakai framework, itu prosesnya bisa jadi cuma A sampai C doang gitu. Lebih simpel kan, sangat menghemat waktu gitu, lebih simpel, lebih gampang gitu. Ini gunanya framework gitu. Nah, jenis framework itu ada 3 ya. Ada framework yang, mohon maaf ini salah ketik ya, ini harusnya framework pakai K bukan D. Ada jenis framework itu ya, yang pertama ada full stack, ada micro framework, ada front end. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah mengenai framework full stack. Nah, full stack inilah mengembangkan perangkat lunak mulai dari klien yaitu front end dan juga server yaitu back end. Istilah front end ini mengacu pada antarmuka pengguna, sedangkan back end itu mengacu pada server, aplikasi, dan database yang bekerja di belakang layar untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Jadi si full stack ini tuh frameworknya tuh bisa untuk mengatur atau membuat front end gitu, tampilan antarmuka yang dilihat oleh user dan juga back end gitu yang berhubungan dengan server gitu untuk menyampaikan informasi di website tersebut gitu untuk menampilkan konten-konten di website tersebut gitu. Contoh dari framework full stack ini ada beberapa ya, ada banyak ya. Cuma saya ambil 2 saja yang paling populer mungkin, yang banyak digunakan. Yaitu Laravel dan juga Code Igniter gitu. Selanjutnya adalah mengenai micro framework. Apa sih itu? Ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kerangka kerja atau framework yang minimalis. Ini kontras dengan framework full stack. Nah, micro framework ini tidak memiliki sebagian besar
fungsionalitas yang umum diharapkan dalam framework gitu. Seperti tidak adanya akun, autentikasi, otorisasi, dan peran. Dan tidak adanya abstraksi database melalui pemetaan relational object, lalu tidak ada validasi input dan sanitasi input, dan juga tidak ada mesin template web. Gitu. Contoh dari micro framework sendiri adalah yang pertama Slim Framework, lalu Fast API, dan juga Fiber. Selanjutnya adalah mengenai front end atau framework front end gitu. Apa sih front end itu gitu? Front end dari sebuah situs atau website adalah hal-hal yang berhubungan, ada hal-hal yang terlihat oleh pengguna di website gitu. Jadi framework front end adalah untuk membangun si front end tersebut gitu. Jadi front end itu untuk membangun tampilan tersebut, memudahkan untuk membangun tampilan di website tersebut. Contoh dari framework front end adalah React.js, Vue.js, dan juga Angular gitu. Lalu teknologi pendukung selanjutnya adalah JIT. JIT itu adalah sistem kontrol versi yang digunakan untuk melacak perubahan dalam file komputer. Ini umumnya digunakan untuk manajemen kode sumber dalam pengembangan perangkat lunak. JIT digunakan untuk melacak perubahan dalam kode sumber, memungkinkan beberapa pengembang untuk bekerja sama dalam pengembangan. Cara kerja itu seperti ini gitu. Nah, ini tuh di JIT ya, di posting tuh atau disimpan kode untuk membangun sebuah website A. Misalnya, misalnya tuh untuk membangun sebuah website A ini tuh banyak developer gitu ya, developer 1, 2, 3 gitu. Yang akhirnya tuh tidak mungkin dong kayak misalnya ini dulu udah ngerjain bagian ini, tiba-tiba udah beres ini dioper ke ini, udah beres bagian ini dioper ke ini, kan tuh sangat tidak efisien ya. Dengan memakai JIT ini tuh membuat efisien karena walaupun developer 1, jadi developer 1, 2, dan 3 itu bisa melakukan perubahan di kode sumber ini gitu. Misalnya developer 1 mau melakukan perubahan di Java, nanti akan diperbaharui di sini. Dan juga sebaliknya gitu, dengan developer 2 ingin melakukan perubahan mengenai kode Python, akan diperbaharui juga di sini gitu. Ini sangat memudahkan dalam mengembangkan atau membuat sebuah website dalam sebuah tim gitu. Jadi lebih efisien gitu, tidak perlu nunggu yang ini beres baru dioper ke ini. Tapi bersama-sama bisa membangun si web tersebut gitu dengan bagian-bagiannya biar tidak pusing gitu. Lalu tools selanjutnya adalah GitHub. GitHub adalah platform pengembangan perangkat lunak online yang digunakan untuk menyimpan, melacak, dan berkolaborasi dalam proyek perangkat lunak. Nah, ini memungkinkan pengembang untuk mengunggah file kode mereka sendiri dan untuk berkolaborasi dengan sesama pengembang pada proyek open source. Nah, GitHub ini juga berfungsi sebagai situs jaring sosial di mana pengembang dapat secara terbuka berjejaring, berkolaborasi, dan mempromosikan pekerjaan mereka. Jadi si GitHub ini tuh suatu web gitu, yang dimana para penggunanya itu bisa memposting atau bisa bukan menaruh ya, itu terlalu menyimpan kode mereka di GitHub ini, yang nantinya kode ini tuh bisa diakses atau bisa dilihat oleh pengguna lainnya gitu. Lalu selanjutnya adalah GitLab. GitLab ini saingan dari GitHub. GitLab sendiri adalah layanan yang menyediakan akses jarak jauh ke repositori Git. Selain menghosting kode Anda, layanan ini menyediakan fitur tambahan yang dirancang untuk membantu mengelola siklus hidup pengembangan proyek pelangkar lunak. Fitur tambahan ini termasuk mengelola berbagi kode antara orang yang berbeda, pelacakan bug, ruang wiki, dan alat lain untuk pengkodean sosial. Gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.